Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Janah dengan NIM 202401010802, mahasiswi program studi Tadris Biologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan presentasi materi tentang anatomi sistem sirkulasi yang meliputi letak jantung, struktur jantung, lapisan jantung, katup jantung, dan struktur pembuluh darah. Presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah struktur hewan yang diampu oleh Ibu Andi Nuranisa Syam, MPD. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasannya. Pertama, kita akan membahas letak jantung, yang dimana jantung merupakan organ utama dalam sistem sirkulasi yang terletak di dalam rongga dada. Tempatnya itu di antara paru-paru kanan dan kiri, atau disebut mediastinum. Nah, posisi jantung sedikit condong ke sebelah kiri. Jantung dibungkus oleh selaput yang disebut perikardium, yang berfungsi melindungi jantung dan mengurangi gesekan saat jantung berdenyut. Nah, di bagian atas jantung terdapat pembuluh darah besar, yaitu vena cava, aorta, arteri pulmonalis, dan vena pulmonalis yang berperan penting dalam proses peredaran darah. Nah, selanjutnya kita masuk ke struktur jantung. Nah, atrium kanan menerima darah yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh melalui vena cava superior dan vena cava inferior. Nah, darah kemudian mengalir ke ventrikel kanan melalui katup tricuspidalis. Lalu dipompa menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk mendapatkan oksigen. Selanjutnya, setelah darah kaya oksigen dari paru-paru, darah kembali ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Dari atrium kiri, darah mengalir ke ventrikel kiri melalui katup mitral atau bicuspidalis. Selanjutnya, ventrikel kiri memompa darah kaya oksigen ke seluruh tubuh melalui pembuluh aorta. Nah, ventrikel kiri ini memiliki dinding otot paling tebal karena harus memompa darah dengan tekanan yang tinggi ke seluruh tubuh. Pada gambar berikutnya ditunjukkan lapisan penyusun dinding jantung, yaitu endokardium sebagai lapisan paling dalam yang melapisi ruang jantung. Nah, miokardium ini sebagai lapisan otot yang berfungsi menghasilkan kontraksi sehingga jantung dapat memompa darah, dan epikardium sebagai lapisan terluar. Di luar epikardium ini terdapat perikardium yang berfungsi melindungi jantung dari benturan dan mengurangi gesekan saat jantung bekerja. Selain itu, terdapat 4 katup jantung, yaitu katup tricuspidalis, katup pulmonal, katup mitral atau bicuspidalis, dan katup aorta. Nah, keempat katup ini dia memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu menjaga agar darah hanya mengalir ke satu arah dan mencegah darah mengalir kembali ke ruang sebelumnya. Nah, selanjutnya kita membahas struktur pembuluh darah. Nah, pembuluh darah terdiri atas arteri, vena, dan kapiler. Nah, arteri ini merupakan pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung. Dinding arteri lebih tebal dan elastis karena harus menahan tekanan darah yang tinggi. Nah, vena adalah pembuluh darah yang membawa darah kembali menuju jantung. Selanjutnya ini ada dinding vena lebih tipis dan memiliki katup yang berfungsi mencegah aliran balik darah. Sedangkan kapiler merupakan pembuluh darah yang paling kecil dengan dinding yang sangat tipis sehingga menjadi tempat pertukaran oksigen, karbon dioksida, zat makanan, hormon, dan sisa metabolisme antara darah dan jaringan tubuh.
Nah, sebagai kesimpulan, sistem sirkulasi terdiri atas jantung dan pembuluh darah yang bekerja secara terkoordinasi untuk mengedarkan oksigen dan zat makanan ke seluruh tubuh serta mengangkut karbon dioksida dan sisa metabolisme agar dapat dikeluarkan dari tubuh. Oleh karena itu, menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah sangat penting agar seluruh organ tubuh dapat berfungsi dengan baik. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.